Oke, kembali lagi dengan saya Dodi di Fantastic Brand. Oke, kembali lagi dengan saya Dodi di Fantastic Brand. Di pelajaran kali ini kita akan berbicara tentang melanjutkan video sebelumnya ya, yaitu kalau kita sudah berbicara tentang branding journey, dari mulai brand itu dilahirkan sampai pelanggan itu loyal. Kemudian what next? Apa yang harus dilakukan berikutnya dari fase-fase itu. Nah, di video kali ini saya akan detailkan lagi apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke ya. Kita masuk ke pelajaran ke-11, fokus dalam kontrol. Ya, kalau kita tahu bahwa di depan ini adalah pohon apel. Pertanyaannya gini, gimana caranya supaya saya dapat buah jeruk? Ini memang sih pohon apel, tapi gimana caranya supaya dapat jeruk hasilnya? Supaya dapat keluarnya buahnya jeruk. Bilang, ya nggak bisa lah. Kalau mau dapat buah jeruk, ya nanamnya adalah pohon jeruk gitu. Nah, seperti ini. Artinya apa, teman-teman semuanya? Kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang berbeda, kalau ingin mendapatkan buah yang berbeda, maka yang perlu ditanam adalah bibit yang berbeda. Kalau tadi sebelumnya kita menanam bibit apel, maka yang keluar adalah buahnya apel. Kalau kita menanam bibit jeruk, maka yang keluar adalah buah jeruk. Ini adalah hubungan sebab dan akibat gitu. Kita akan bahas tentang hubungan sebab akibat di branding journey yang sudah sebelumnya, di video sebelumnya sudah kita bahas sekilas. Oke, artinya gini, kesimpulannya dari cerita ya, dari analogi tentang buah dan bibit adalah jika ingin mengubah buah, maka yang harus diubah adalah bibitnya. Jika ingin outputnya berubah, maka yang harus diubah adalah inputnya. Jika ingin akibatnya berubah, maka yang harus diubah adalah sebabnya. Sehingga kita mengenal dua hal nih, sesuatu yang di luar kontrol kita dan sesuatu yang disebut dengan dalam kontrol kita. Artinya buah itu sesuatu yang di luar kontrol kita. Kita nggak bisa mengubah buahnya. Yang bisa kita ubah adalah bibitnya. Nah, ketika kita memahami ada dua area dalam kehidupan kita, ada dua area dalam brand, ada dua area di dalam bisnis, apa yang bisa dikontrol dan yang tidak bisa dikontrol, ini akan jauh lebih memudahkan penyusunan strategi-strateginya. Oke, gimana sih korelasinya dengan branding journey yang tadi sudah dibahas di video sebelumnya? Nah, ini saya ulang lagi sedikit tentang branding journey. Ketika di pasar ada yang memiliki masalah gitu, giginya ngilu, kemudian seorang pengusaha menangkap peluang. Menangkap peluang dengan cara apa? Membuat brand untuk gigi yang sensitif atau gigi yang ngilu. Kemudian melakukan promise atau melakukan sebuah campaign janji bahwa produk ini bisa menyelesaikan masalah Anda. Dan konsumen merasa bahwa oke, ini adalah yang pas untuk saya. Konsumen mengatakan memiliki persepsi seperti itu. Kemudian konsumen melangkahkan kakinya ke minimarket terdekat, kemudian menggunakannya. Setelah menggunakannya, konsumen akan terbentuk yang namanya reputasi. Apakah produk yang barusan saya konsumsi sesuai dengan janjinya atau tidak? Kalau sesuai berarti memiliki reputasi positif, kalau tidak sesuai reputasinya negatif. Jikalau reputasinya positif, maka konsumen akan loyal. Jika loyal, maka bisnis Anda akan lebih memiliki profit yang lebih besar. Kira-kira begitu ya. Nah, di antara sekian journey ini, sekian fase ini, mana-mana sajakah yang di dalam kontrol kita dan mana-mana yang di luar kontrol kita? Mana yang menjadi sebab dan mana yang menjadi akibat? Itu poin inti yang ingin saya sampaikan dulu. Karena apa? Agar kita fokus kepada yang di dalam kontrol kita. Kita fokus ke sebabnya. Kalau sebabnya diubah, insya Allah akibatnya pun akan berubah. Kalau kita ubah inputnya, maka outputnya pun juga insya Allah berubah. Itulah poin inti yang ingin saya sampaikan di video bagian ini. Nah, inilah yang bagian akibat, ya, yaitu terbentuknya persepsi konsumen. Persepsi konsumen itu nggak bisa kita kontrol ya, itu di luar kontrol. Apa yang bisa kita kontrol? Yang kita bisa kontrol adalah janji yang akan kita berikan, tagline yang akan kita buat. Itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Dari tagline, dari iklan, dari headline, dari nama, kemudian konsumen memiliki sebuah persepsi. Jikalau persepsinya tidak sesuai dengan yang Anda inginkan, maka yang harus diubah adalah promise-nya. Contohnya misalnya begini. Ada salah seorang klien saya, dia memiliki perusahaan properti developer yang dimana brand ini ingin dipersepsikan sebagai perumahan yang modern. Namun ternyata persepsi yang diterima oleh end user, yang diterima oleh konsumen adalah ini perumahan modelnya tradisional. Persepsi yang terbentuk di pikiran konsumen itu akibat. Akibat dari apa? Akibat dari tagline yang kita buat, nama yang kita buat, kemudian
eee, headline yang kita buat, apa yang kita tulis dalam media sosial, itu akan mempengaruhi persepsi konsumen. Jikalau persepsi konsumen tidak sesuai dengan yang Anda harapkan, ini ya, jikalau persepsi konsumen tidak sesuai yang Anda harapkan, maka sebab-sebab inilah yang perlu Anda utak-atik. Sebab-sebab inilah yang perlu dievaluasi bagian manakah yang tidak sesuai gitu. Sebab manakah yang menyebabkan kok akibatnya berbeda. Contoh misalnya gini, supaya lebih real ya. Ini saya bawakan sebuah studi kasus yang real case kejadian ketika saya mengisi sebuah workshop di Solo pada waktu itu. Salah seorang pesertanya adalah owner sebuah bisnis yang memiliki beberapa cabang donat kukus. Anggap saja namanya adalah donat Abah, donat kukus ya. Kemudian promisnya dia bikin tagline, bikin iklan, satu-satunya donat kukus di dunia dan di akhirat. Ini hanya saya kasih lebay-lebayan ya. Cerita ini benar-benar terjadi, tapi secara nama dan secara tagline ini saya ubah sedikit untuk kepentingan saya ceritakan kembali dalam bentuk studi kasus. Nah, kemudian apa yang terbentuk nih di persepsi konsumen? Nah, konsumen mengatakan donat kukus yang pertama gitu kan. Terus kata konsumen apa? So what gitu. Gitu kan? Ketika konsumen mendengar ada sebuah tagline satu-satunya donat kukus di dunia dan di akhirat, konsumen akan menanyakan kembali ke pikirannya, kalau kamu memang menjadi donat kukus yang pertama, terus kenapa? Apa yang harus saya lakukan? Konsumen akan bertanya seperti itu. Nah, apa yang terjadi di bisnis yang salah satu peserta workshop ini sampaikan ke saya, penjualannya nggak maksimal. Kemudian beliau mengatakan, setelah saya mendengar paparan Mas Dodi, saya menjadi paham kenapa bisnis saya kurang laku, donat saya kurang laku. Karena apa yang saya janjikan adalah satu-satunya donat kukus di dunia dan di akhirat. Karena konsumen nggak peduli. Ya, jadi konsumen nggak peduli apa yang kita bisa berikan. Ide kita sebagus apapun, konsumen nggak butuh itu. Yang konsumen butuhkan adalah saya punya masalah dan produkmu bisa menyelesaikan masalah saya bagian yang mana gitu. Nah, makanya ketika ngebuat brand blueprint adalah bukan mulai dari produk itu, bukan dari apa yang bisa kita lakukan saja, tapi kita mulainya adalah dari masalahnya konsumen. Nah, kemudian si owner ini menyadari bahwa oh ternyata selama ini saya salah. Maka ini kan akibatnya saya nggak dibeli, konsumen tidak melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu membeli dan tidak mengkonsumsi. Kenapa? Karena di persepsi konsumen, kalau satu-satunya donat kukus terus kenapa? Apa yang menarik buat saya gitu. Benar sih berbeda, tapi kata konsumen saya nggak butuh yang sekedar berbeda. Kata konsumen apa yang saya butuhkan adalah solusi, bukan ide. Nah, kemudian saya lanjutkan. Kemudian beliau ngobrol-ngobrol dengan saya, setelah ngobrol-ngobrol beliau mengatakan, oke, kalau Mas Yudi menyampaikan bahwa membuat sebuah bisnis, membuat sebuah brand itu dimulai dari masalahnya konsumen. Kemudian dia mengatakan kalau begitu masalah yang ingin saya selesaikan adalah banyak orang, kata konsumen, saya pengen makan donat tapi takut kolesterol. Kenapa takut kolesterol? Karena donatnya menggunakan digoreng. Nah, maka positioningnya bukan donat kukus tapi donat yang rendah kolesterol, yang memang tekniknya dikukus. Artinya apa di sini? Apa sih yang membedakan? Benar bahwa memang donat kukus dan donat rendah kolesterol itu hampir sama-sama aja. Bukan sama aja, bukan hampir mirip ya, memang sama. Tapi persepsi yang ketika kita mengubah kalimat, ketika kita mengubah kata, maka persepsi konsumen pun akan berubah. Yang tadinya fokus ke donat kukus, saat ini fokus ke donat rendah kolesterol. Kalau donat kukus itu fokus ke feature, kalau donat rendah kolesterol adalah fokus ke gain atau fokus ke masalah, fokus ke pain dari customer. Ya, jadi positioning donat Abah ini berubah dari donat kukus menjadi donat rendah kolesterol. Nah, ketika positioning berubah, maka bikin tagline, bikin headline, bikin iklan pun ikut berubah. Misalnya tagline-nya jadi nyemil donat tanpa khawatir takut kolesterol. Nah, ketika apa yang kita lakukan berubah, ketika sebabnya berubah, maka akibatnya pun berubah. Konsumen mulai berpikir, mempersepsikan, wah jadi pengen ngemil nih karena saya nggak lagi takut sama
nggak lagi khawatir sama kolesterol. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Di video kali ini saya pengen teman-teman memfokuskan mana yang di dalam kontrol. Ketika teman-teman memilah-milah, saat ini coba teman-teman evaluasi. Dari tahap-tahap ini, mulai dari membuat brand blueprint, promise, experience membeli, konsumsi ya, produknya itu sendiri. Nah, dari 4 hal ini yang berwarna kuning ini, dari 4 hal yang ini yang di dalam kontrol kita. Oke, mulai teman-teman ambil bolpennya, ambil kertasnya, coba teman-teman petakan. Selama ini kita kelemahannya di mana sih gitu? Apakah brand blueprint Anda sudah jelas? Apakah rational value Anda sudah jelas? Apakah emotional value Anda sudah jelas? Gitu kan. Kemudian dari promise-nya, cek kembali keseluruhan komunikasi Anda. Misalnya selama ini Anda komunikasi melalui Instagram. Cek apakah Instagram Anda sudah mencerminkan atau sudah mewakili, sudah merepresentasikan sesuai blueprint yang Anda buat. Misalnya tadi ini, ketika Donat Abah mempositioningkan bahwa donat ini adalah donat rendah kolesterol. Coba cek apakah Instagram Anda isinya sudah sama nih, menceritakan tentang rendah kolesterol. Nah, teman-teman bisa cek dulu. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video kali ini, kita ketemu di video berikutnya.